yang penting saya sampaikan, mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Tapi ada satu yang penting saya sampaikan penutup. Kalau nanti orang pulang semua Pak, mesti ada yang tinggal satu. Jadi kalau sudah pulang semua pengantar jenazah tinggal satu. Sekitar 40 langkah ditinggalkan jenazah tempat pemakaman, baru kita ambil tanah satu genggam, baca inna ansalnahu, baru simpan, kita ambil di bagian kepalanya dulu, lurus dengan kepalanya, baca inna ansalnahu, baru kembalikan. Ambil juga di bagian pusat, baca inna ansalnahu, baru kembalikan. Kemudian ambil juga di bagian kaki, bacakan inna ansalnahu, baru kembalikan. Baru kita pulang. Orang terakhir, tujuannya supaya keluarganya itu tidak melihat bayangan jinnya itu. Istilahnya dia nak ada jurajuang, dan tidak ada kuburan yang ditempati oleh jin kalau itu dianukan. Dan dia tidak akan kembali ke itu ke rumah. Biasa itu ada orang kalau sudah meninggal, ada orang meninggal, biasa kayak ada orang naik ke rumah, kayak jalan, kita buka pintu tidak ada orang, itu jin karim yang bolak-balik. Caranya supaya dia tidak kembali itu, makanya itu nasa guru tak akan dapat rakit buruk itu masuk. Itu ansalnahu yang dibaca. Oke, ini tawadhu sekali ya. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang keempat dianjurkan ketika orang sakarat, itu kosongkan bagian kanan, isi bagian kiri. Jadi kalau bapak mau duduk, jangan isi bagian kanan, kosongkan di situ. Bisa dengan jarak setengah meter, supaya orang itu agak mudah untuk menuju kematiannya. Cuma ada orang bikin takut-takut Pak, Nabi bilang jangan kau duduk di situ sebelah kanan, karena di situ nanti malakul maut datang, nanti salah cabut. Tidak mungkin salah cabut, cuma bikin takut saja itu. Ya. Jadi kita makanya mentalkinkan itu di sebelah kirinya. Makanya nanti kenanya kalau kita talkinkan. Tapi ada di sini beberapa ilmu yang saya dapat dalam tasawuf. Saya cari dalam fikih tidak temukan. Di kitab-kitab fikih itu saya tidak dapat. Di beberapa hadis saya cari itu tidak dapat. Tapi ini dipakai para ulama sufi. Ini penting juga. Pertama, ketika ada orang sakarat, tanya dia. Caranya ditanya, bukan dikasih tahu bilang mau mati kan? Tidak. Caranya baca Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allahu, kemudian sebut namanya, kemudian kasih tahu Ya Ruh, baru tiup ubun-ubunnya. Kalau dia bergerak, apakah dia buka matanya atau menggerakkan kepala, orang itu masih bisa dibantu. Kalau mau melakukan perjalanan, kasih jalan, insya Allah tidak mati itu di jalan. Itulah katanya orang tanya ruhnya dulu kalau mau digerakkan. Itu kalau orang koma Pak, pasti ada badannya itu bergerak. Kalau dibacakan gitu, bergerak itu kayak denyutan bergerak begini, itu bisa ditahu. Kalau itu makanya ada orang mengatakan tanya ruhnya dulu. Karena orang mengatakan bagaimana cara tanya ruhnya, ya itu yang dibaca. Nah, kemudian sebaiknya juga orang yang sakarat itu dikasih air minum, disendok kemudian dikasih minum. Paling bagus itu air Sam-Sam. Kenapa? Karena itu pasti kehausan. Makanya bibirnya itu cepat sekali pecah ketika orang sakarat. Maka di situ haus betul itu. Maka kasihlah air minum. Ada riwayat yang mengatakan di situ setan akan datang, jin menyerupai orang tuanya orang itu dan menawarkan minuman dengan syarat dia harus tinggalkan syahadat. Disinilah sangat berat ketika orang sakarat. Makanya diminta untuk dituntun. Kecuali orang yang dijaga memang. Di sini ada ilmu tasawuf nanti mengatakan jangan pergi kalau bukan dia yang datang menjemput. Saya tidak bahas itu. Ya, saya tidak bahas kalau itu. Kemudian ketika orang meninggal, apa yang dianjurkan? Yang pertama, tutup matanya dengan membaca Bismillahi ala millati wa sunnati Rasulillah. Itu ditutup. Kalau tidak mau tertutup, kalau sudah membaca itu, baca Allahumma ghafir, baru sebut namanya. Kemudian tekan sedikit, baru baca salawat, baru lepas. Insya Allah tertutup itu. Sedekatkan tangannya. Itu seperti orang mau sholat. Tidak usah diikat Pak. Seperti orang mau sholat. Kalau tidak mau bersedekah, asankan di telinga kanannya.
Karena ada orang itu tidak bisa bersedekap tangannya, kita sudah tarik begini jatuh kembali, tarik saja, tekan sedikit, tahan, kemudian asankan di telinga kanan. Kalau sudah selesai asan, lepaskan, itu tidak akan jatuh, tidak usah diikat. Itu tanda siksaan Allah di dunia bagi orang yang tidak meninggalkan pekerjaan dunia ketika azan dikumandangkan. Itu tidak bisa bersedekap tangannya kalau mati. Itu bahayanya, Pak. Makanya ada ulama itu mengharamkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan. Nah sekarang Pak, banyak penjual azan orang. Makanya di Mekah itu langsung lompat itu kalau azan. Ya kita, sudah. Yang parah Pak, yang orang di luar itu masih mending Pak. Yang parah, tukang masjid. Orang sudah azan, dia masih kerja di atas. Ini sudah di masjid. Biasa itu saya geleng-geleng kepala, tapi masih ada yang lebih parah Pak. Pembawa jenazah, nanti jenazah masuk ke masjid, baru keluar cerita. Nanti selesai sholat, baru masuk lagi ambil. Saya bilang ini orang, kayak bukan orang Islam. Iya, dia sudah antar orang meninggal, sudah lengkap pakaiannya, sudah masuk ke masjid, sudah lihat orang mati, orang sholat dia keluar cerita, selesai orang sholat baru masuk kembali. Saya bilang ini tidak betul-betul tidak ada pahidain. Itu dosa besar sekali itu Pak. Iya. Kalau yang di luar itu tukang-tukang itu kan masih ada alasannya, kotor badanku apa, masih banyak. Yang parah ini pengantar jenazah. Orang sholat di dalam, merokok di luar, padahal Islam. Ini, tapi tidak ada di sini, deh. Hah? Ada juga. Wah, fatal itu. Iya. Nah, itu bahayanya itu. Itu neneknya dosa itu. Neneknya dosa itu, tapi masih ada lebih besar daripada itu Pak. Petugas SARA berkelahi di masjid. Itu. Nah, ada juga yang biasa begitu Pak, bertengkar Korea Selatan, Korea Utara. Padahal petugas masjid ini, banyak. Saya sudah dapat beberapa. Kita bersyukur di Timika ini Pak, luar biasa kekompakan pengurus masjid. Itu jarang kita temui seperti ini. Persaudaraannya, persatuannya itu luar biasa, kerjasamanya luar biasa. Saya bersyukur bisa menginjakkan kaki di sini, di Timika, melihat saya itu kalau keluar begini Pak, itu mengambil perbandingan. Seperti ini pengelolaan. Nanti saya juga akan ceramahkan di beberapa tempat untuk mengajak penitia masjid. Jadi itu menjadi ilmu yang saya dapat di sini. Itu saya belajar, memperhatikan semua keadaan jemaah itu kadang saya perhatikan. Pola-pola kehidupan masyarakat itu saya pelajari betul itu. Jadi kita bisa tahu begini arahnya ke sini. Saya di Papua ini beberapa tempat saya sudah datangi Pak, termasuk Yahukimo, Wamena, sudah hampir 7 tahun ke situ. Bolak-balik, kemudian Timika ini, kemudian Sorong. Jadi alhamdulillah di Papua ini luar biasa, pendatang kita ini luar biasa. Makanya gunakan betul kalau Ramadan begini untuk menuntut ilmu dan beribadah. Karena kita merantau itu sebenarnya kan dunia. Kalau kita di perantauan ini kemudian tidak belajar agama itu fatal Pak. Makanya kita manfaatkan masa dalam, kalau tidak bisa di Ramadan saja. Kita bersyukur sudah bisa. Panitia memfasilitasi betul. Apalagi sholat malam, kemudian sahur bersama lagi. Ini kayak memang anak sekolah. Bila ada pesantren saja tidak dikasih begitu. Ini betul-betul panitia setting betul bagaimana caranya supaya masjid ini memang sebagai wahana sosial. Makanya kemarin saya kasih tahu, nanti masjid kita kalau sudah jadi pembangunannya di belakang, lanjutkan dengan mengadakan setiap kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang masyarakat kita. Termasuk sebenarnya klinik Islami harus kita bikin. Rumah sakit kecil di samping masjid ini penting ada sebenarnya Pak. Supaya kalau ada keluarga kita misalnya mau melahirkan, itu ditangani langsung oleh dokter muslim. Perempuan, kemudian ada jamaah sakit, pakai kartu jamaah lah. Kartu anggota. Ini jamaah tetap ini, kurangi diskon sedikit ini. Kalau sakit, itu bagus sebenarnya Pak. Dan orang-orang kaya di sini tidak usahlah berzakat, kasih pulang ke kampung. Kalau saya Pak, ada larangan dalam fikih itu tidak boleh mengirim zakat kita ke kampung.
Tidak usah. Itulah yang kita pakai membangun klinik kesehatan. Itu membantu betul masyarakat di sini. Tidak usah kirim ke kampung, Pak. Nanti kalau ditanya, bukan orang miskin di kampung, kita ditanya itu. Pasti orang miskin di sini, Pak. Karena kita bertanggung jawab di lokasi sini. Itu nanti orang kaya di kampung yang bertanggung jawab di sana. Nanti kalau ada keluarga di situ miskin dan ditanya dari kamu, dan kenapa kau tidak bantu? Itu orang kaya di situ mengkopik kepalanya di situ. Saya sudah bantu orang miskin di dekat saya. Makanya itu kan tetangga itu kan 40 rumah. Kalau di kampung kan bukan tetangga. Begitu. Makanya orang-orang kaya yang sampai ratusan juta zakatnya, diri kami klinik di sini itu membantu betul, Pak. Ada orang panggil dokter anak-anak yatim, kemudian sekolahkan di kedokteran, nanti kembali di sini jadi dokternya. Itu penting, cari anak yatim, pekerjakan, buka supermarket untuk Islam, itu bisa berkembang betul, Pak. Ini penting, karena kalau kita tidak tata Islam seperti itu, susah. Karena di kampung saya itu, Pak, di masjid itu kadang ada satu masjid itu 400 juta saldonya. Penitiannya bangga, saya bilang dari PT, kepalamu nanti itu kalau kau simpan saja, tidak kau gunakan. Masjid kita itu ternyata luar biasa, Pak. Ada yang siap mentalangi dananya. Dulu itu tidak sembarang merasa seperti itu. Tidak sembarang. Betul-betul masjid ini dihidupkan. Itu makanya kita berdoa. Mudah-mudahan bisa selesai cepat supaya kita bisa tempati. Karena teknik masjid juga itu, Pak, butuh kekuatan ekstra untuk mengelolanya. Karena kenapa? Banyak juga itu yang biasa protes-protes. Iya, banyak ngomongnya padahal sumbangannya cuma 5.000, itu pun hari Jumat baru datang. Iya, itu yang biasa protes-protes itu. Protes kipas sumber ini padahal tidak ada sumbangannya. Paling besar suaranya, baru bilang hati barakallahu baru masuk. Sudah salam orang langsung lompat keluar cerita terus, padahal cuma 1 kali datang 1 minggu. Itu pun di belakang. Itu tapi begitu, penting juga bayangkan begitu, Pak. Itu sebanyak sumbangan juga, sumbangan kritikan. Itu bagus juga. Itu dikritik juga itu penting. Nah, itu makanya sama kita penceramah. Ada kadang memprotes itu, saya bilang oh ya, insyaallah. Oke begitu. Kemudian ketika sudah kita sedekapkan tangannya, kalau bibirnya, mulutnya terbuka, jangan diikat juga. Biasa juga orang mengikat itu. Jangan. Jari-jari tangannya yang ditarik dengan pelan. Ditarik jari tangan begini. Kemudian kaki. Jari kaki ditarik. Kemudian lengannya ditarik sedikit. Pelan turun ke bawah. Itu akan tertutup sendiri. Jadi biasa kan ada yang mengikat itu. Jangan diikat, Pak. Tarik saja lengannya. Kemudian kalau orang meninggal itu, Pak, jangan langsung ditinggalkan. Sekitar 7 menit atau 10 menit setelah meninggalnya, kita datang kembali ke jenazah. Gerakkan semua pergelangannya. Pergelangan tangan, siku kita gerakkan, tangan kita gerakkan, kaki kita gerakkan, digerakkan itu. Digerakkan, dikasih goyang begini, bisa 3 kali dengan pelan, dengan lembut. Kemudian diangkat sedikit punggungnya, di tengah punggungnya kita angkat sedikit begini, kemudian lepaskan supaya semua tulangnya itu tidak kaku. Jadi nanti dimandikan kayak orang hidup, itu bergerak tangannya begini kalau dimandikan. Kadang kita memandikan jenazah begini, karena kalau sudah mati langsung ditutup kain baru pergi cerita. Oh enggak, jenazah ketika sudah meninggal sekitar 7 menit kita harus menggerakkan semua pergelangannya itu, supaya nanti kalau diangkat itu seperti orang tidur. Itu lembut sekali, dimandikan itu bisa bergerak tangannya. Yang kebanyakan di kampung itu pada tahu, ketika orang meninggal sudah dia tutup kain, selesai. Padahal tidak, mesti datang kembali mengurus itu dengan menggerakkan semua pergelangannya itu, supaya tangannya itu lembut. Ini yang banyak orang tidak tahu. Nah, kemudian memandikan jenazah. Kalau memandikan jenazah, afdalnya itu yang memandikan adalah muhrim. Kalau laki-laki yang meninggal, sebaiknya laki-laki yang memandikan. Orang terdekatnya, karena orang yang meninggal itu, Pak, apa yang ketika hidup dia malu, sama ketika dia meninggal. Dan paling bagus kalau bisa, kalau suami yang meninggal, istri yang memandikan itu boleh. Dan dia boleh memandikan di bagian tengah untuk membersihkan kotorannya. Kenapa? Karena itu memang yang paling utama. Kalau istrinya, tapi sebaliknya,
Kalau istri yang meninggal, tidak boleh suaminya memandikan di bagian tengah. Kenapa tidak boleh? Saya juga tidak tahu. Urusan itu. Tidak boleh. Boleh dia di bagian kepala, boleh dia di bagian kaki, boleh dia. Rasulullah itu kan punya wasiat kepada istrinya. Kalau saya yang duluan meninggal, maka engkau memandikan saya. Tapi ketika engkau yang lebih duluan meninggal, maka saya akan memandikan engkau. Cuma untuk di bagian tengah tidak bisa kalau perempuan yang meninggal. Kalau laki-laki yang meninggal, perempuannya justru lebih afdalnya. Dia yang membersihkan bagian tengah. Bagaimana cara membersihkan? Angkat punggung jenazah sekitar 40-50 derajat, kemudian bersihkan, tekan perutnya, jangan ditekan betul, itu dengan pelan, itu diputar, jangan begini, itu diputar sedikit kanan, turun ke bawah, kemudian pegang di antara pusarnya itu, kemudian tekan sedikit, baru tekan di bawah, agak pelan, tekan itu, agak pelan, kemudian bersihkan kotorannya, masukkan tangan di tengah jari tengah ini sampai batas pertama ini, bersihkan di dalam duburnya, karena dubur itu al-ainan bikamusyai, tertutup di atas, kosong di tengah, tertutup di bawah, bersihkan di bagian tengah ini, karena di situ ada kotoran yang tinggal. Kalau itu sudah bersih, sudah tidak ada kotoran di dalam, ambil kapas kemudian tutup, itu tidak akan lagi keluar kotoran. Kadang orang bersihkan cuma di luar, setelah nanti diangkat ada kotoran lagi keluar, itu karena dia tidak bersihkan di situ. Makanya orang Bugis bilang mengojok, karena itu tangan dimasukkan di situ. Ini penting, saya kasih tahu. Itu untuk orang yang dimandikan. Kemudian antara paha itu harus dibersihkan betul. Kemudian di bagian pusar, periksa kukunya, jangan potong kukunya. Imam Syafi'i mengatakan makruh mendekati haram, memotong kuku jenazah ketika mau dimandikan. Jangan dengan alasan bersih. Makanya ada lidi biasa dikasih itu untuk membersihkan kotoran yang ada di tangannya. Cuma kadang kita ambil lidi itu, gosokkan begini, baru gosokkan begini. Itu bukan begitu. Sisirnya untuk menyisir rambutnya. Sesudah itu diangkat bersih kotorannya, baru bisa diwudukan, baru dimandikan. Atau kita memandikan dulu di sini, yang mana duluan? Dimandikan dulu baru dibersihkan, atau dibersihkan dulu kotorannya baru dimandikan? Ya? Yang mana duluan? Mandi dulu. Sudah mandi baru ditekan kotorannya, baru dibersihkan, baru diwudukan. Oh iya, itu terbalik juga Pak itu. Tidak ada orang itu nanti sudah mandi baru pergi berak. Makanya kotorannya dulu dibersihkan baru dimandikan. Walaupun itu tetap sah. Yang utama itu kasih kotorannya dulu dibersihkan. Makanya di mana-mana itu berak dulu baru pergi mandi. Jangan mandi dulu baru pergi berak. Oh, itu fatal itu. Itu istilah manusia totalnya aja itu istilahnya, kebiasaannya aja begitu. Kemudian setelah itu diwudukan, wudukan kembali. Nanti ada ulama mengatakan kalau sudah diwudukan di awal, itu biar tidak diwudukan lagi, karena orang yang dimandikan itu ketika disentuh oleh bukan muhrim, oleh perempuan, itu tidak batal wudu. Jenazah itu tidak batal wudunya, yang batal wudu itu yang menyentuhnya. Bedakan ya. Jadi kalau ada jenazah sudah dimandikan kemudian disentuh oleh perempuan, jangan katakan oh batal lagi wudunya jenazah. Oh enggak, yang batal wudu itu yang menyentuhnya, bukan yang disentuh. Setelah selesai dimandikan, sudah begitu, wudukan kalau kita mau sempurna. Kalau tidak, tidak apa-apa. Kemudian ada namanya mandi penutup. Kita pakai di sini atau tidak? Itu yang air terakhir itu. Pakai ya. Saya mau tanya dulu, di sini orang memandikan jenazah pakai sabun apa? Yang sabun mandi apa? Catangan. Batangan itu. Wah, parah itu Pak. Almarhum waktunya hidup pakai sabun itu atau tidak?
Itu kan sabun balok ya. Orang Bugis bilang sabun catangan. Tuh patah itu, jangan pakai itulah. Kalau ada sisanya, Bapak pakai atau tidak? Hah? Dipakai, kalau ada di sisa itu masih dipakai atau dibuang? Oh, itu patah. Kenapa tidak dipakai? Takut sama sabunnya. Saya mau tanya, emasnya almarhum dibuang juga atau dipakai? Hah? Wah, masa sabunnya ditakuti baru emasnya tidak? Setiap hari nak pakai emasnya. Buang juga itu, Pak. Parah memang ini kan. Jangan, itu kalau saya jangan pakai sabun batangan itu. Apa? Pakai sabun cair. Pakai sabun cair, yang paling bagus itu sabun Dettol yang 110 ml. Masukkan ke dalam air, dalam ember kecil, kemudian diaduk. Ketika waktunya kita sabun itu, kita tinggal siram dengan air sabun supaya lembut. Karena Rasulullah mengatakan, urusi jenazahmu sebagaimana kau mengurusi pengantin baru. Jangan bunyi kalau digosok, itu dengan pelan. Pakai sabun cair, kemudian sampo, cukup sampo biasa saja dipakai. Kemudian sudah itu, kalau sudah bersih, jangan terlalu banyak. Paling bagus dipakai memandikan jenazah itu shower. Ambil dinamo, kasih jalan, baru pakai shower. Itu paling bagus, karena irit airnya. Cuma kalau kita tidak pakai itu, sebaiknya pakai air galon. Air galon itu karena sudah menutupi 3 sunnah. Yang pertama ada kapur barusnya, yang kedua bisa ganjil, yang ketiga pasti steril karena sudah disaring. Makanya sebaiknya pakai air galon, jangan pakai air biasa lah. Pakai air galon itu yang paling bagus. Kalau masih bisa pakai, tapi air biasa juga boleh dipakai. Cuma kalau kita mau bersih betul, itu bagusnya pakai air galon karena sudah ada kapur barus. Untuk mandi penutup, ada kan mandi penutup itu? Dihafal dibacanya, Pak? Hah? Jadi disiram saja? Wah, parah juga ini. Bacanya begini. Ambil air, timba, digayung, kemudian siram dari kaki, jangan dari kepala. Siram dari kaki, tapi dibalik, tangan dikasih begini. Kasih begini caranya, jangan ditumpahkan begini, kasih balik begini, baru apa dibaca? Ghufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Baru miringkan ke kiri, baru ambil lagi air, Ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Baru miringkan ke kanan, ambil lagi air, baru baca Ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Baru sedikit condongkan ke depan supaya punggungnya bisa disiram. Ambilkan lagi air, baru baca Ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ini riasat diusul apa-apa. Sudah hafal? Hah? Belum. Ghufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Satu isinya jadi ganti, Ghufranaka wa ilaikal masir. Itu sama-sama semua, tinggal tengahnya. Ya Allahu, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbana. Itu aja diganti tengahnya itu. Sudah hafal toh? Kalau tidak hafal bahaya itu, Pak. Nah, ini caranya. Kemudian menggali kuburan, itu kuburan, Pak. Kalau digali di sini enggak biasa berair. Sering. Ada juga berair. Kalau berair, Pak, memang tidak bisa kering, tidak bisa di airnya selalu bertambah. Kasih lewat kuburannya turun ke bawah, galiannya ditambah ke bawah. Kemudian kita simpang lahat di samping sebelah barat, lahatnya di atas. Kita simpang hitam memakuan. Kasih lewat kuburan ke bawah, galiannya. Karena air itu kan di bawah, nanti jenazahnya di atas di sini. Jadi tinggal di kuipasuru, didorong masuk, kemudian ditutup punggungnya belakang. Jadi kalau diinjak juga, kalau diisi tanah, jenazah tidak diinjak. Karena dia tidak diinjak, karena dia di samping. Itu yang paling bagus. Makanya di Yaman begitu, ada tanah yang berpasir. Untuk tanah yang berpasir, yang mudah bergerak, dikasih begitu. Tapi kalau tidak terlalu ini, kan bisa dikeringkan. Kemudian kasih pasir, lapisi pasir di bawahnya.
pasir supaya bisa meresap air, kemudian dipinkan bantal untuk di bagian kepalanya kasih lebar sedikit, dengan bagian kakinya itu sunnah. Pas kepala jenazah dikasih lebar sedikit, disimpan istilahnya, kemudian jenazah itu boleh turun dari selatan ke utara, boleh dari utara ke selatan. Kalau jenazahnya orangnya agak berat, besar, dari utara ke selatan. Tapi kalau jenazahnya orang biasa agak ringan, diangkat dari selatan ke utara. Kenapa? Kalau dia dari utara ke selatan itu tidak berat, karena kakinya yang lebih dulu turun. Pas badannya yang berat itu tinggal lagi turun begini. Tapi kalau dari selatan ke utara kan kepalanya dulu yang masuk, makanya langsung berat. Jadi supaya tidak tersiksa orang di bawah, bisa kakinya dulu turun kalau orang jenazahnya besar, supaya tidak tersiksa orang di bawah. Itu sunnah dua-dua, karena Nabi pernah masukkan orang ke lahat dari situ, karena arah dua itu, makanya disunahkan. Nanti saya buka di mana dasarnya kenapa ada dua versi begini, ada dari selatan ke utara. Kalau kita di sini ada dari utara ke selatan. Oh, ternyata itu keadaan jenazahnya aja. Jadi bisa kakinya lebih dulu masuk, nanti jalan ke selatan. Bisa juga kepalanya dari selatan jalan ke utara. Untuk yang mafasur itu kan di bagian kepala. Buka, bukan yang dibaca itu Bismillahirrahmanirrahim wa sunnati Rasulillah. Itu juga buka pengikatnya, kemudian tarik, bisa ditarik sampai ke leher, buka di bagian kaki, sentuhkan kakinya di tanah, ambilkan tanah, baca. Ini yang 3 tanah kan, jangan melihat ke atas, itu tidak usah Pak, tutup saja mata, ambil itu, baru baca apa ini? Minha khalaqnakum, minha khalaqnakum, dari tanah kau diciptakan, simpan di bagian pipi, di bawah pipinya. Wa fiha nu'idukum, simpan di bagian sininya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, baru simpan di ubun-ubunnya. Kemudian ambil tanah 2 genggam, kalau sudah itu ambil tanah 2 genggam, itu ada di kitab Tabaqatus Sadil Kubra, pegang. Bacakan inna anzalnahu 7 kali, setiap sampai 1 kali itu tanah. Baca lagi, genggam, baru baca 1 kali lagi, itu sampai 7 kali. Yang di tangan kanan taburkan untuk mengenai kulitnya sedikit di bagian dalam. Kemudian yang di tangan kiri taburkan di kain kafannya. Tujuannya supaya orang itu tidak kena azab kubur. Itu dibaca 7 kali. Kalau ini sudah masuk, lewat Pak. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Tapi ada satu yang penting saya sampaikan penutup. Kalau nanti orang pulang semua Pak, mesti ada yang tinggal 1. Jadi kalau sudah pulang semua, pengantar jenazah tinggal 1. Sekitar 40 langkah ditinggalkan jenazah tempat pemakaman, baru kita ambil tanah 1 genggam, baca inna anzalnahu, baru simpan kita ambil di bagian kepalanya dulu, lurus dengan kepalanya, baca inna anzalnahu, baru kembalikan. Ambil juga di bagian pusat, baca inna anzalnahu, baru kembalikan. Kemudian ambil juga di bagian kaki, bacakan inna anzalnahu, baru kembalikan. Baru kita pulang. Orang terakhir, tujuannya supaya keluarganya itu tidak melihat bayangan jinnya itu. Istilahnya dia nak ada jurajung, dan tidak ada kuburan yang ditempati oleh jin kalau itu dianukan. Dan dia tidak akan kembali karinya itu ke rumah. Biasa itu ada orang kalau sudah meninggal, ada orang meninggal, biasa kayak ada orang naik ke rumah, kayak jalan, kita buka pintu tidak ada orang, itu jin karim yang bolak-balik. Caranya supaya dia tidak kembali itu, makanya itu nasa gurta kalau kedapatan rakit buruk itu masuk. Itu inna anzalnahu yang dibaca. Akhirul kalam, Allahumma bi'ila qawmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.